Saya ingin bertanya, tadi sempat disampaikan itu terkait manusia itu aiming creature ya, bisa berjalan kalau ada tujuannya. Sedangkan ketika konkretnya itu jelas pasti ada halangan atau rintangan, jelas nggak semulus yang kita bayangkan, nggak semulus yang kita rencanakan. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana caranya sih kita selalu on track dalam dengan planning yang sudah kita rencanakan, seperti itu. Terima kasih. Monggo, sama nunggu tak jawab baik sisan ya. Oke. Perlu ada beberapa kesadaran. Kesadaran pertama adalah kamu tidak mungkin belajar tanpa melalui kesalahan. Bisa tak kasih jurnalnya banyak. Kesalahan itu proses belajar. Karena semua kebenaran datang dari keputusan yang tepat. Keputusan yang tepat datang dari pengalaman. Pengalaman datang dari keputusan yang salah. Jadi kegagalan itu wajib untuk menuju keberhasilan. Tapi 1000 gagalmu itu terhapus dengan 1 keberhasilan. Ya, nggak usah khawatir. Kamu boleh gagal 1000 kali, sekali berhasil selesai. Nggak ada yang ingat kegagalanmu. Orang akan ingat keberhasilanmu. Bagaimana untuk istiqomah? Ingat mas, kalau sama tujuan fanatik, kalau sama cara fleksibel. Kamu nggak bisa mengontrol keadaan. Jadi cara harus sangat fleksibel. Semakin banyak kita menginvestasi, salah satu contoh, Anda baca Sun Tzu, Anda baca Nine Ring, itu udah banyak strategi untuk menghadapi sesuatu, misalnya gitu. Anda belajar apa ya? Anda baca buku Get Things Done, David Allen. Anda baca buku Subtle Art of Doesn't Give a Fuck misalnya. Itu membantu untuk lebih tahan menghadapi kegagalan misalnya. Intinya cuma satu. Kalau kamu punya tujuan fanatik, cara jangan fanatik. Cara harus fleksibel. Karena kamu negosiasi terus dengan keadaan. Cara itu. Kamu mau rencana kayak apa? Kebelet beol aja udah nggak bisa nerusin rencana kok mas. Tiba-tiba mules perutnya, bubar rencana. Tapi kalau tujuannya sama, kamu bisa ganti rencana. Ada kalimat gini juga kok. Semua rencana itu hancur ketika ketemu pelanggan pertama. Pernah denger ya quote itu ya? Jadi jangan fanatik sama plan. Dan Anda harus bisa membedakan antara plan dan strategi. Ini saya ngobrol sampai ke dunia elit ini banyak yang nggak bisa membedakan ini. Mereka bikin strategic plan. Mereka nggak tahu bedanya strategi sama plan itu apa. Sama sekali berbeda plan sama strategi. Monggo dipelajari lebih lanjut. Untuk tujuan fanatik, plan dan strategi fleksibel. Tapi bedakan mana plan, mana strategi. Oke ya, thank you. Tangan dulu. Mas, saya mau respon itu tadi juga. Saya takut salah tangkap juga. Tujuan fanatik itu, tapi kadang kejadiannya gini juga. Kejadiannya bahwa dengan kamu melakukan perjalanan menuju tujuanmu, matamu terbuka, kasanahmu terbuka. Kemudian kamu tahu bahwa tujuannya itu kurang tepat. Kamu geser tengah jalan, juga nggak apa-apa. Paham maksud saya? Paham maksud saya ya? Jadi ngomong fanatik ya jonjok, kemudian ya nek rakui mati lah gitu, ya jangan gitu juga. Karena sekarang sebenarnya gini, Pak? Dengan dunia internet ini, semua hal ini kreatif sudah di duit. Jadi ada orang, misalnya salah satu contoh siapa ya, aku lali jenenge. Dia itu patah hati. Ada yang pernah merasakan di sini patah hati? Pernah ya? Dia patah hati sangat menderita dan dia meneliti kenapa terjadi patah hati. Dia patah hati lagi, meneliti sampai patah hati, sampai dia menguasai dunia patah hati dan dia membuka akademi menghadapi mata patah hati. Loh, banyak yang ikut loh. Banyak yang ikut. Dan ada satu kalimat dia yang saya pegang yang luar biasa menurut saya. Orang tidak akan berubah karena ide. Orang berubah ketika dia siap.
ketika dia tahu masa depannya lebih baik daripada hari ini. Dan orang yang patah hati itu tahu pasti bahwa hari ini tuh nggak enak. Makanya keadaan paling cepat untuk pertumbuhan adalah ketika patah hati. Gak enak iki wes, aku mau lari kayak mau ngambil hobi kayak mau belajar kayak ketika patah hati, itu keadaan lebih baik daripada patah hati. Maka dia berubah. Misalnya salah satu contohnya itu. Ada juga yang gini, dia penelitinya gimana sih ke orang bisa berkarisma. Misalnya gitu. Dia bikin karisma university. Aku arep ngomong ra enak iki. Cacah iki main game itu duit saiki. Buka Twitch. Jadi ada yang nonton Twitch. Main Twitch tuh. Buka Twitch, streaming, iki sing rada positif ya. Aku durung ngomong OnlyFans itu ya. Wow, itu betapa kalau urusan duit. Ini kita belum masuk dunia kripto. Belum masuk dunia blockchain. Aliran uang sama sekali sangat cair sekarang. Pertanyaannya sederhana kok. Cuman ketika ada demand, kamu bisa mensuplai atau tidak? Misalnya gini, saya kasih contoh. NASA pernah punya masalah dengan bagaimana bisa meluncurkan satelit agar solar panelnya bisa selebar mungkin ketika dibuka, tapi kita diluncurkan bisa sekecil mungkin. Paham maksud saya ya? Kan dilipat nih, luncur kalau di atas selebar mungkin. Siapa yang memecahkan masalah? Ahli origami. Dia hobi origami selama 40 tahun dan dikenal sebagai legend origami. NASA datang ke dia minta dilipetin. Dan paling optimal adalah lipetan si ahli origami ini. Jambu kluthuk wes. Mungkin demandnya nggak banyak, nggak semua orang butuh jambu kluthuk. Tapi ketika ada orang nyari jambu kluthuk, akan cari masternya siapa? Ada adage gini. Terus gini, pertanyaannya, apa yang perlu saya invest beneran? Ada kalimat gini dari Kurosaki kalau nggak salah ya. Maaf, saya lupa ngomongnya. Kalimatnya gini, kalau kamu pengen tahu pekerjaanmu apa, coba lihat sesuatu yang kamu anggap permainan tapi dianggap oleh orang lain berharga. Kamu senang apa? Senang main Dota, main. Tapi sampai profesional bener, jadi duit gede itu. Senang main sepeda. Aku main kok, buat orang lain itu pekerjaan tuh. Tapi buatmu bermain-main. Sampai ahli di situ. Karena untuk orang bermain, itu bahagianya nggak nunggu sukses. Di sini ada yang hobi mancing? Berangkat jam 2 malam, pulang gak dapet apa-apa, besok diulangi lagi. Itu goblok apa? Itu yang namanya passion. Apa artinya passion? Hah? Sesuatu yang disenangi. Pentingnya ngetrek kamu. Passion itu asal katanya passio. Passio itu artinya penderitaan. Passion itu artinya bukan sesuatu yang kamu senangi. Passion itu artinya sesuatu yang kamu bersedia menderita untuknya. Temukan passionmu, bukan temukan kesenanganmu, temukan penderitaanmu yang kamu bersedia menanggung. Karena hidup pasti menderita. Wes, tak jamin, hidup pasti menderita. Kamu menderita kuliah atau menderita susah cari pekerjaan, tinggal milih. Kamu gak mau menderita kuliah, ya susah cari pekerjaan. Kamu mau menderita kuliah, gampang cari pekerjaan. Pilih penderitaanmu. Sederhana kok. Penderitaan itu apa? Menginvest dirimu sendiri. Itu kata kunci yang perlu pegang mulai sekarang. Kamu melakukan apapun, aku invest apa nih dalam diriku? Aku dapat ilmu apa hari ini? Karena ketika semua yang kamu lakukan menghasilkan investasi dalam dirimu, hidup nggak ada yang sia-sia. Seberapapun menderita, insya Allah. Monggo. Oke, langsung. Sigmund Freud tentang seksualitas dan satu lagi tentang eksistensi, pengen diakui oleh orang lain. Itu tidak hanya pada manusia, itu sampai lobster aja iya.
itu sistem sarafnya sampai primitif ada itu. Dia di-track oleh yang namanya serotonin. Kalau mau ngomong apa namanya? Hormonnya. Hormon serotonin itu nge-track posisi kita dengan orang lain seperti apa. Nge-tracknya gimana itu tergantung pada hierarki society yang kamu berlaku di dalamnya. Kalau di Facebook nggak penting kamu expert. Yang penting followernya atau berapa. Kalau di Instagram nggak penting expert, yang penting like-nya berapa. Tapi itu hanya berguna di dunia itu, kan gitu. Kalau gotong royong di desa, yang penting kamu sering ikut atau enggak gotong royong, kan gitu. Kalau di dunia akademis seharusnya yang sebutannya sebagai age index, apa tinggi itu, tinggi rendah itu. Seberapa banyak jurnal yang kamu keluarkan dan berapa banyak citasinya, itu menjadi hierarki di situ. Itu naluri manusia, naluri semua makhluk yang bergerak. Pasti seperti itu. Antidepresan yang dimakan manusia ditaruh ke lobster sama efeknya. Artinya itu sistem yang sangat primitif. Jadi nggak bisa kita apa-apain. Pertanyaannya adalah kamu mau naik hierarki apa? Kalau kamu mau naik tangga hierarki popularitas, apakah itu berguna untuk memecahkan masalah? Itu problem dengan Indonesia. Yang jadi DPR, yang jadi pemimpin adalah orang-orang yang populer, bukan orang yang kompeten. Kalau kemudian ada masalah mereka pasang muka bukan memecahkan masalah, ya jangan kaget. Karena ya hierarkinya adalah hierarki popularitas. Kita perlu membangun hierarki kompetensi untuk memecahkan masalah. Karena tidak ada dalam peradaban dunia yang peradabannya maju tanpa mengimplementasikan meritokritas. Meritokritas adalah hierarki berbasis kompetensi, berbasis kemampuan memecahkan masalah. Coba refleksi Indonesia kayak apa. Oke, tadi itu Anda kemudian ngomong tentang cara berpikir bottom up dan top bottom. Anda gali lebih jauh. Top bottom itu sebetulnya frameworknya disebut sebagai paradigm system thinking. Bottom up itu paradigmnya disebut sebagai reduksionis. Kalau Anda dari bottom up itu standarnya biasanya seperti itu karena science, natural science itu dibangun dengan reduksionis. Sejanya ketika masuk for betalan V yang kamu bilang itu tadi, sistem thinking top down itu baru mulai digali. Ada dua paradigma itu. Kalau kamu pengen menggali lebih jauh ya, kata kuncinya itu sistem thinking, paradigm top down, reduksionis. Itu dari bawah ke atas, itu yang dipakai oleh sains. Pertanyaannya, bagaimana menghadapi keinginan untuk sempurna? Sadari itu adalah bullshit. Karena sempurna tidak ada parameter objektif. Sempurna adalah parameter subjektif. Dan tidak ada di dunia ini yang bisa sempurna. Yang maksimal itu yang nggak ada, yang ada optimal. Anda cari dimanapun rumah makan enak, layanannya cepat dan murah, itu nggak ada. Adanya cuma dua, murah cepet tapi nggak enak. Enak murah, ya lama. Ya enggak? Selalu ada yang namanya optimal. Jadi kamu jangan nyari maksimal, karena maksimal tidak mungkin terjadi di dunia. Kenapa? Karena pada komponen yang membangun outputnya, kamu tidak punya kontrol 100%. Ada sesuatu yang di luarmu yang mempengaruhi. Karena kamu tidak punya kontrol, jadi kamu tidak mampu mencapai maksimal. Tapi kalau kamu cari optimal, nggak apa-apa. Ayo, optimalnya seperti apa nih dengan keadaan yang tersedia. Dan jangan membandingkan dengan orang lain. Nggak masuk akal kamu membandingkan hasilmu dengan orang lain. Modalnya berbeda. Modal IQ, modal orang tua, modal lingkungan, modal duit, modal kesempatan berbeda semua. Bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Kalau kamu lebih baik dirimu yang kemarin, bullshit. Berarti memang kamu gagal. Nggak ada alasan. Oh dia duitnya lebih banyak, oh dia lebih nggak ada alasan. Modalmu sama persis. Kalau mau tumbuh secara optimal, bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Kalau mau disiplin di situ, maksudnya kalau mau pengen cari bagaimana mencari optimal itu, coba kata kuncinya namanya Bayesian logic. Itu gimana kita mencari titik optimal dengan matematis. Ya saya kasih kata kunci kalau pengen cari lebih jauh lah. Apa Bayesian logic itu. Oke, gitu ya. Oke, matur nuwun, semoga menjawab. Oke. Ini pertanyaan yang banyak ditanyakan dari forum pesantren maupun sampai forum akademis ini. Bagaimana kita bisa menemukan diri dan seterusnya. Perlu Anda sadari paradoks utamanya. Untuk memahami diri, kamu butuh punya framework. Untuk punya framework, kamu harus belajar dengan diri. Paradoks enggak tuh? Telur atau ayam duluan nih? Paham maksud saya?
Untuk kamu paham. Karena kalau kamu dikasih tahu juga, misalnya anak kecil dikasih tahu ya, kamu tuh sebenarnya pinter nari. Dia nggak paham nari itu apa, kan gitu nggak paham juga dia. Anyway, kalau kamu dikasih tahu dirimu sendiri, kamu itu siapa, kamu belum akan bisa mencerna karena kamu belum punya cukup framework di kepalamu untuk memahami dirimu sendiri. Itu paradoks utamanya. Oke, tapi ada jalan keluar. Coba perhatikan interestmu. Kamu tertarik apa sih? Kamu sedang interest apa sih? Itu dirimu sedang memberitahukan dirimu untuk mengumpulkan framework yang dibutuhkan untuk mengenal dirimu. Ini psikologis ini. Paham maksud saya ya? Kalau Anda tertarik sesuatu, Anda tahu sumbernya enggak itu? Tiba-tiba tertarik, betul enggak? Anda bisa geser enggak ketertarikan itu? Aku tertarik mancing, enggak deh, berat, saya tertarik main kelereng aja, bisa enggak? Itu entah dari mana datangnya, itu dari subconscious, unconscious. Tapi itu memberi bocoran kepada Anda. Bahwa Anda butuh ilmu dari interest itu, agar punya framework untuk memahami dirimu yang sesungguhnya. Kalau frameworkmu sudah cukup, walaupun tidak lengkap ya, cukup, kamu bisa mulai pakai metode yang namanya metakognitif. Nek gelem kapan-kapan tak kayak pelatihan juga, urusan metakognitif itu. Bagaimana secara proseduran mencoba mengenal diri sendiri. Ada satu lagi bocoran. Kalau kamu pengen mengenal dirimu yang ideal seperti apa, kamu mengidolakan siapa? Coba lihat. Ketika kamu mengidolakan seseorang, itu bukan berarti kamu kagum pada orang itu. Ini ngomong analisis psikologi ya. Aku nggak pakai Freudian, aku pakai Jungian. Apa namanya? Artinya gini. Kamu melihat aspek ideal dalam dirimu terrefleksi pada orang itu. Satu aspek aja. Nggak semua aspeknya, satu aspek aja. Berarti kamu melihat dirimu pada orang itu. Entah ramahnya, entah apa namanya, gagahnya, entah apanya, whatever ya, yang kita sendiri nggak tahu, kita cuma tertarik aja nih, wah aku idola ya sama orang ini, seneng ya. Itu artinya ada part of yourself yang reflected oleh orang itu. Nah ini bocoran-bocoran kecil yang harus kita alami seumur hidup. Kamu nggak bisa dalam satu posisi, aku sudah tahu diriku, selesai, nggak. Karena kamu juga berkembang, framemu berkembang, dan pemahamanmu terus berkembang. Tapi itu ada beberapa bocoran yang bisa diperhatikan. Nah ini elaborasinya pasti lebih jauh ya, tapi semoga ada kunci-kunci tadi bisa digali lebih lanjut. Perhatikan interestmu, perhatikan idolamu. Satu lagi apa tadi? Metakognitif. Coba baca-baca tentang metakognitif. Oke, matur nuwun.